Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil resume pertemuan 1 sampai 5 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, nomor NPM 10120156, Prodi Manajemen. Langsung saja ke resume materi pertemuan yang pertama, yang berjudul Ahamiyatu Marifatullah. Definisi. Ma'rifah berasal dari kata Arafah, yarifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibn Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh Ahlul Ma'rifah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang telah menjadi kewajiban bagi dirinya, dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah. Di antaranya ada Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Lalu ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Lalu ada Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa aman dan tentram, setelah mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Lalu ada Al-Barakah, yang berarti keberkahan yang melimpah. Lalu ada Al-Hayatun Thayyibah, dengan arti kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, ada Al-Jannah, yaitu surga. Kemudian, ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seseorang dianggap Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenal yang pertama asma atau nama-nama Allah. Yang kedua, sifat Allah. Dan yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dan yang terakhir, dukungan dalil yang kuat. Yaitu ada yang pertama dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Dan yang kedua, dalil aqli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Dan yang ketiga, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya, resume materi pertemuan yang kedua, yang berjudul Atani illa Ma'rifatullah, atau cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Fitrah yang dimaksud adalah Islam. Jalan menuju kepada Ma'rifatullah adalah menerusi ayat-ayat yang terang dan jelas sebagai salah satu pernyataan dari Allah. Ada beberapa cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan metode Islam, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan naqli atau akal. Dalam surat Yunus ayat 100-101. Yang kedua, membenarkan. Surat Khalq ayat 37. Dan yang terakhir, menghasilkan iman. Kemudian yang kedua, cara mengenal Allah selain metode Islam, dibagi menjadi 3. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Dan yang kedua, ragu-ragu. Dalam surat Al-Hajj ayat 55. Dan yang terakhir, berakibat kufur. Ayat Al-Kahfi ayat 105. Selanjutnya, resume materi pertemuan yang ketiga, yang berjudul Al-Mawarni min Ma'rifatullah, atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, yaitu maradus syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan perilaku yang tidak terpuji. Yang sebagai dijelaskan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada al-fisku, atau kefasikan. Yang kedua, al-kibru, yang artinya kesombongan. Yang ketiga, az-zulmu, yang berarti kezaliman. Yang keempat, al-kidzu, yang berarti kedustaan. Dan yang terakhir, kasratul ma'asyi. Kedua, maradus asyudha, yang artinya berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, al-jahlu, yang artinya kejahilan. Kedua, al-irdiyah, yang artinya keraguan-raguan. Yang ketiga, al-inhiraf,
yang artinya menyimpan. Yang terakhir al-ghaflah atau kelalaian. Kemudian, resume materi pertemuan keempat yang berjudul Al-Adillah Al-Wujudillah atau bukti keberadaan Allah Ta'ala. Terdapat 5 hal yang membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat dari indera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga, ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan adalah dengan beberapa teori, antara lain 1. Teori sebab. 2. Teori keteraturan. Keempat, ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun, manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli atau yang bisa disebut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Nabi Adam alaihi salam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia mempelajari dan memahami dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut, hati nurani mereka yang bersih akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan mengatur sedemikian rupa. Kemudian, resume materi pertemuan kelima yang berjudul Tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid secara bahasa Arab yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara yang pertama ada rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Rububiyatullah dibagi menjadi 3. 1. Khaligaon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Razikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga, Malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Dan yang kedua, ada Mulkiyatullah. Berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Mulkiyatullah dibagi menjadi 3. Yang pertama, Malian atau pelindung dan pemimpin. Kedua, Hakiman atau pembuat hukum. Dan yang ketiga, Amiran atau pemerintah. Yang ketiga, Goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Dan yang terakhir, keempat, ada ilahan ma'budza atau Tuhan yang disembah. Makna dari ilham ma'budza atau Tuhan yang disembah ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Tidak ada Tuhan selain itu yang menjadi tandingan sebagai ilah yang disembah. Sekian dari pemaparan resume materi pertemuan 1 hingga 5.
pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau penulisan yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.